Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Safira Dehansari dengan NIM 2200011366. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Rizal Solihuddin selaku dosen pembimbing magang dan juga teman-teman hadirin yang saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil magang saya sebagai staf bagian program di Lazismu DIY periode Februari 2025 hingga Maret 2025. Di sini saya akan membagi ke dalam 4 bagian, di mana saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Lazis Mood, apa yang saya kerjakan, serta apa yang saya peroleh untuk pembelajaran ke depannya. Alasan saya sendiri untuk memilih Lazismu sebagai tempat magang saya yaitu Lazismu sendiri merupakan lembaga amil zakat nasional yang kredibel, profesional, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman Muhammadiyah. Selain itu, program sosialnya berdampak nyata serta memberi kesempatan belajar langsung di lapangan, khususnya dalam pengelolaan siswa. Tujuan saya untuk melaksanakan magang yaitu untuk mengembangkan keterampilan kerja seperti skill komunikasi, public speaking, dan juga teamwork, terus menambah wawasan praktis mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, meningkatkan empati dan kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat, dan juga menemukan arah kontribusi diri dalam membangun masyarakat yang adil, berdaya, dan berkeadaban. Waktu dan tempat magang saya selama di Lazisbu berlangsung selama kurang lebih 30 hari kerja dari 3 Februari hingga 8 Maret 2025. Senin sampai Sabtu dengan jam kerja pukul 9 pagi hingga jam 4 sore yang bertempat di Lazismu DIY Jalan Gedong Kuning nomor 152, Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Profil singkat perusahaan di mana Lazismu sebagai lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan dana kedarmawanan lainnya secara profesional, amanah, dan transparan. Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, Lazismu menghadirkan program inovatif terhadap kebutuhan masyarakat, menjadikan lembaga zakat yang terpercaya dan mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Visi dan misi perusahaan, visi sendiri Lazismu bervisi untuk menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dan memiliki 3 misi utama yaitu optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan, optimalisasi pendaya gunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif, serta optimalisasi pelayanan donatur. Berikut adalah struktur organisasi di kantor perwakilan wilayah Yogyakarta, yaitu di Jalan Gedong Kuning itu sendiri, di mana kami selama magang berinteraksi langsung dengan eh, manajer regional, yaitu Pak Uki sebutannya di kantor, yaitu terus ada staff fundraising, ada Pak Ikap, digital fundraising, ada Mas Alif, terus ada staf keuangan, ada dua Mbak Ifah, staf administrasi, ada Mbak Dinda, terus ada staf pendayagunaan distribusi itu ada di Pak Akram, staf biro kerumah tanggaan itu ada di Pak Agus, di staf media ada di Mbak Deka. Peluang dan tantangan yang saya hadapi selama magang, yaitu saya menemukan peluang yang ada dalam diri saya untuk terus terlibat dalam kegiatan kemanusiaan berbasis nilai Islam yang sekaligus mengasah skill di bidang siswa dan membangun relasi dengan orang-orang yang aktif di pemberdayaan masyarakat. Serta selama magang, saya mengalami tantangan untuk beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan, serta ritme kegiatan yang cukup cepat dan banyaknya aktivitas di lapangan. Cara saya mengatasinya yaitu dengan aktif bertanya, mencatat arahan, serta mengatur waktu sebaik mungkin agar tetap fokus. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan yaitu rekap kegiatan saya selama magang di tanggal 3 sampai 5 Februari 2025.
Saya melaksanakan orientasi dan pengenalan perusahaan Lazismu DIY di tanggal 5, 11, 13, dan 14 Februari. Saya eh, menjadi bagian di bagian administrasi dan fundraising, di mana di administrasi saya eh, memilah proposal yang masuk dipisah sesuai nominal. Karena di situ ada nominal di bawah 1 juta, 1 juta, di 5 juta, 5 ke 10 dan 10 ke atas. Terus selanjutnya ada di 10, 17, dan 25 Februari 2025 saya melakukan asesmen. Asesmen yaitu survei lapangan untuk survei lapangan dari si calon penerima bantuan yang telah memasukkan proposal bantuannya itu ke kantor Lazismu DIY. Sehingga dari tim program melaksanakan survei langsung ke lapangan untuk ngecek seberapa layaknya si calon penerima bantuan ini akhirnya menerima bantuan dari Lazismu. Terus ada di tanggal 1 sampai 8 Maret 2025 kami ditugaskan di Pasar Sore Ramadhan Tikan, yaitu untuk mencari muzaki baru atau sebagai donatur. Terus sekaligus menjadi istilahnya salesnya Lazismu, dan juga kami menarik infak sepanjang jalan Nitikan, Nitikan dan Nitikan baru, dan sekaligus mempromosikan Lazismu untuk memperkenalkan Lazismu ke depannya. Siapa tahu ada yang mau infak, wakaf, ataupun sedekah, itu bisa langsung ke kantor aja atau bisa hubungi ke call center. Berikut ada dokumentasi kegiatan di mana yang selama ini saya lakukan. Di sini ada bagian administrasi di mana ini menyeleksi proposal. Proposal di sini setiap hari adanya proposal yang masuk. Apalagi menjelang menjelang Ramadan. Ramadan itu banyak dari pihak-pihak masjid yang mengirimkan permohonan bantuan untuk mengadakan pasar sore. Terus di sini ada kajian peduli Palestina di mana waktu itu Lazisbu bekerja sama dengan Korkam Bantul mengadakan semacam tabungan mingguan untuk Palestina, untuk mengirimkan bantuan ke Palestina. Dan kami sendiri ditugaskan untuk meng-share, memandu Bapak Ibu yang ada di sana untuk scan QR. QR itu untuk yang nantinya akan menghubungkan ke link bantuan, link donasi. Terus di sini ada salah satu program asesmen, asesmen untuk survei salah satunya, dan juga yang ini dalam penarikan infak, program infak selama bulan Ramadan di Pasar Sore Ramadhan Nitikan. Dan yang terakhir ada dokumentasi tambahan, yaitu ini ada penyerahan penyerahan plakat. Ini ada Pak Uki, ada Mbak Dinda, Mbak Dina, Mas Azril, Mbak Ifah, Mbak Deka, Mbak Ifah lagi, dan Pak Ika. Di sini sebenarnya ada Pak Agus. Ini bagian Pak Agus yang bagian biro rumah tanggaan tadi. Nah, dan ini ada tim magang kami. Ini ada Iman, Naya, Neta, saya, dan Novan. Dan kami semua dari manajemen WADE juga. Jadi dalam satu periode itu dari satu kampus yang sama. Dan juga ini ada dokumentasi dengan eh bagian Pasar Sore Nutikan. Ini ada Neta, ini ada Mbak Nafi, bagian pasar sore. Ini ada Mas Rio, ada Coach Eko, ada saya sendiri, dan ada Naya. Nah, eh, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.